Halo, bertemu lagi bersama saya, Timothy. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan penting ya, yang sering ditanyakan terkait dengan grup konseling. Oke. Pertanyaan pertama itu adalah seputar apakah skill grup konseling ini bisa dijual. Jadi misalnya Anda belajar dengan saya, itu Anda itu bukan menjadi peserta untuk saya membantu Anda untuk melepaskan emosi Anda, walaupun nantinya kita juga akan melakukan itu di beberapa tools, tapi konsentrasi dari pelatihan ini adalah membuat Anda memiliki skill melakukan group counseling. Kemudian pertanyaannya, ini bisa dijual nggak? Jawabannya adalah bisa. Saya pernah melakukannya, saya pernah menjual ke institusi, organisasi, sekolah, saya membuka pelatihan publik umum, pernah. Nanti saya akan bagi proposalnya saya melakukannya bagaimana, caranya bagaimana, dan pengalaman saya dalam menjualnya. Gimana sih kalau menjual ke perusahaan, sekolah, itu angkatan yang kemarin saya sudah saya berikan ini ya, proposalnya, contohnya. Apakah harus pakai seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Anda bisa mentwist, Anda bisa melakukan perubahan dari apa yang sudah saya berikan. Pengalaman saya bukan berarti harus jadi pengalaman Anda, tapi jadikan pengetahuan. Lalu kemudian Anda bisa melakukan modifikasi dari semua yang telah Anda pelajari dari saya. Oke? Jadi jawabannya adalah bisa. Nah, berikutnya, apakah saya bisa melakukan konseling secara online? Jadi membuat grup konseling secara online itu sangat bisa. Sudah banyak contohnya juga. Kalau saya bisa ngomong sudah banyak contohnya karena saya melihat beberapa rekan melakukannya. Bahkan ada yang menjual maksudnya menjual kelas grup konselingnya ya. Jadi yuk silakan ikut. Bagi Anda yang punya masalah luka batin, trauma, nanti saya akan ajarkan teknik melepaskan emosi yang negatif tersebut secara bersama-sama, secara orang banyak. Ini kan grup konseling juga. Kemudian jawabannya, apakah bisa efektif? Jawabannya bisa. Karena nanti saya akan memberikannya juga di dalam kelas pelatihan ini. Toolsnya tidak hanya satu, jadi kita melakukannya berlapis. Jadi kita seperti melakukannya dengan cara terstruktur, mengupas bawang lah, seperti itu konsepnya. Jadi nggak satu tools untuk menyelesaikan semua. Seperti itu, karena secara online, apalagi grup, komunikasinya bisa terbatas. Kita membutuhkan tools yang agak canggih dalam tanda kutip untuk membantu mereka mengeluarkan emosi yang sering mengganggu kehidupannya mereka. Nanti di kelas saya akan saya berikan caranya memberikan secara online. Berikutnya pertanyaannya adalah, kenapa ya saya jarang menemukan grup konseling? Maksudnya profesi seperti ini nih kenapa jarang? Karena profesi ini lebih menantang daripada sekedar Anda public speaking, Anda jadi MC dan lain-lain. Yang dihadapi itu bukan ketakutannya diri Anda sendiri, tapi ketakutan atau masalah emosional orang lain. Misalnya, pada saat saya melakukan tools ini, kira-kira reaksinya orang bagaimana ya? Reaksi itu maksudnya adalah apakah orang ini akan misalnya menangis, kemudian lukanya kita buka lagi, dan kemudian ataupun tools yang kita gunakan itu mengingatkan dia pada lukanya, dan bagaimana kita membawa dia untuk sembuh, untuk pulih. Oleh karena itu memang di Indonesia agak jarang profesi seperti ini, karena butuh keberanian lebih daripada sekedar menghadapi ketakutan Anda public speaking. Karena di sini kalau public speaking mungkin Anda misalnya menguasai memberikan seminar, itu ketakutannya adalah, misalnya saya memberikan seminar, salah satu kekhawatirannya adalah apa? Pertanyaan peserta. Apakah pertanyaannya dia bisa saya jawab? Nah, kalau di grup konseling ini bukan pertanyaan, tapi reaksi emosinya. Bisakah saya membantu peserta saya ini menyelesaikan masalah emosinya? Di kelas grup konseling
nanti akan diajarkan. Jadi ada tata caranya. Oh, Anda perlu melakukan hal ini dulu sebelum sampai ke titik ini, sehingga pada titik ini semuanya akan smooth. Ya, walaupun ada peserta yang mengeluarkan emosinya, tapi semuanya baik, aman. Nanti kita bahas secara detail. Bedanya grup konseling dengan konseling biasa apa? Yang pertama, treatmentnya itu beda. Kalau konseling biasa itu one on one seperti Anda lihat. Kalau grup konseling itu kelompok, jadi bukan satu orang saja, tapi bisa start dari 3, 5, 10, 15, 50 bisa. Kemudian kecepatan mengatasi masalahnya juga beda. Yang grup konseling bisa menyelesaikan hingga 30, 50, bahkan 70 orang. Itu bisa. Tapi kalau konseling biasa hanya satu. Berikutnya, bedanya lagi adalah kedalaman dalam menggali masalahnya. Kalau di konseling biasa, itu bisa menggali permasalahannya dengan cara bertanya. Tapi dalam grup konseling, kedalaman masalah ini bisa tergali seandainya Anda bisa setting ruangan konseling ini aman. Aman dalam tanda kutip, bukan aman dari perampokan ya, tapi aman untuk mereka bisa jujur dengan dirinya sendiri. Itu akan saya berikan tipsnya, caranya, supaya mereka bisa jujur dan kedalaman masalah mereka bisa mereka gali sendiri dan mereka bisa jujur. Bedanya, kalau di grup konseling mereka melakukan secara mandiri. Kalau dalam konseling biasanya konselornya akan perlu tanya. Seperti itu. Ini 3 perbedaannya. Secara cepat, kenapa sih cepat? Kenapa kita butuh cepat? Ya karena isu kesehatan mentalnya sekarang belakangan ini cukup meresahkan ya. Kalau ditangani, apalagi jumlah konselornya juga atau psikolog, psikiaternya juga di bawah angka yang aktif ya, yang aktif di bawah angka 4.000 satu Indonesia. Terus kemudian kalau ditanganin one on one seperti ini cukup makan waktu. Kalau bisa grup konseling langsung banyak, tentunya akan bisa menyelesaikan lebih cepat, lebih efektif. Oke, berikutnya setelah ikut kelas ini, apakah saya langsung bisa membawakan grup konseling? Jawabannya bisa. Ada panduan tata cara melakukannya. Seperti Anda belajar nyetir mobil, kan ada urutannya. Oke, yang manual ya saya ngomong. Pertama, kopling diinjek masuk gigi, dan kemudian gigi 1, nanti RPM sekian, kamu ganti gigi 2, tata cara dan mobil, kemudian jalan. Sama, nanti saya akan memberikan. Nanti Anda lakukan A ya, kemudian B, C, D. Caranya seperti ini. Nanti di videonya juga ada, saya akan memberikan rekamannya. Bahkan rekamannya bisa Anda pelajari ulang, bahkan kita bisa diskusi. Kalau saya sudah bisa, bolehkah saya improvisasi? Sangat boleh, sesuaikan saja dengan kebutuhannya Anda. Nanti dengan catatan Anda sudah melakukan yang nomor 2 ya, poin nomor 2 di atas yang tengah ini. Jadi tata caranya diikutin dulu. Karena tata cara ini saya sudah melakukannya dan ini rumus berhasilnya ada di sini. Nanti misalnya Anda mau melakukan improvisasi, misalnya Anda mau melakukan dengan cara Anda sendiri, sangat mungkin, sangat bisa, sangat mungkin dan sangat bisa. Oke. Berikutnya, apa tools yang bisa merubah peserta grup konseling? Ini versi saya ya. Yang pertama, tentunya saya senang dengan Forgive of Self. Ini nanti Anda dapat skripnya. Jadi saya berikan skripnya, ada audionya, ada cara membuat audionya juga. Kemudian ada 2 versi untuk anak muda, remaja, dan versi dewasa, beda-beda. Di dalam tools ini, itu sebenarnya sudah ada minimal 3 tools lainnya yang akan mengunci perubahannya manusia. Itu saya suka banget. Kemudian Love Whisper yang bisa merubah ya, yang maksudnya peserta setelah ngikutin ini tiba-tiba dia seperti aha moment gitu ya. Love Whisper ini bagus sekali. Kemudian ada Wise Man, si manusia bijak, ini juga paling membantu.
Kemudian ada One Life Boot. One Life Boot ini permainan ya. Ini mainannya sendiri. Kalau Anda 30 orang, mainannya durasi yang dibutuhkan lebih kurang 1 jam 15 menit paling cepat itu. Dan itu akan membuat satu kelompok itu gimana ya ngomongnya ya, tambah gurih, tambah rukun, tambah ayem. Kalau Anda lakukan ini di organisasi, cocok nih mainan One Life Boot ini. Kemudian The Wall. The Wall ini nanti ada beberapa versi. Ini menantang kejujuran seseorang, jujur pada dirinya sendiri. Jadi harus bermain dengan tembok, karena tembok tidak menghakimi Anda. Nanti saya berikan caranya. Jadi paling tidak kalau dari yang bisa merubah peserta grup konseling itu paling enggak, kalau menurut saya kalau 5 ya 5 ini dulu. Lain-lainnya juga bagus. Tapi ini tidak boleh dimainkan. Pak, apakah bisa nanti saya langsung main misalnya forgive of self langsung? Tidak bisa, harus ada pendukungnya. Forgive of self nanti mungkin bisa dilakukan di tengah atau di akhir. Ada urutannya memainkannya, mental game tersebut ya. Apakah grup konseling bisa digunakan untuk apa saja? Biasanya digunakan untuk apa saja? Bisa di sekolah, cepat ini. Misalnya Anda untuk mengatasi isu masalah kesehatan mental, anak-anak stres, emosi, suka berantem, terus kemudian membuat masalah akademis yang buruk, Anda bisa masukkan ini ke dalam grup konseling dan kemudian lakukan cepat daripada dipanggil satu-satu. Bahkan misalnya dilakukan 50 menit saja, tapi seminggu sekali atau 2 minggu sekali bisa juga. Nanti kita bahas di kelas. Untuk perusahaan dan organisasi, untuk grup, tim, terus kemudian kerukunan bersama supaya nggak ribut, yang satu sering ngegas, yang satu tersinggung kalau digas mungkin dalam komunikasi ya. Kemudian kegiatan rohani bisa Anda pada saat Anda retreat mungkin, atau ada kegiatan rohani apa, harus keluar dari ekosistem yang semestinya, misalnya kantor atau sekolah, kemudian kita melakukannya di tempat yang adem misalnya, seperti itu ya. Grup konseling bisa digunakan, sangat membantu, sering sekali. Banyak juga penggiat kegiatan rohani mengikuti kelas ini, bahkan pemuka agama juga mengikuti kelas ini. Oke. Nah, jika Anda ingin ikut kelasnya dalam waktu dekat, saya akan mengadakan menguasai hanya dalam waktu 2 minggu. Kita akan belajar dalam 5 sesi, dan yang dipelajari adalah hal-hal seperti ini. Seleksi masalahnya gimana, bagaimana mempelajari hukum kehampaan, melepaskan emosi yang terpenjara, dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa klik linknya atau hubungin admin untuk meminta informasi lebih dalam lagi bagaimana melakukan grup konseling ataupun mengikuti kelas ini. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di video lainnya.